Tepat di lokasi yang kita injak ini, jalan terban dan putus total, sehingga tidak bisa dilewati oleh kendaraan sama sekali. Mari sekilas kita review, di awal-awal kejadian banjir bandang dan musibah longsor di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsanak Ranah Minang, mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun, dan yang terutama sekali selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya, amin amin ya robbal alamin. Dunsanak, kali ini kita akan melihat progres pembangunan jalan di Lembah Anai, yaitu jalan yang menghubungkan Kota Padang dengan Bukit Tinggi dan sekitarnya, atau sebaliknya. Jalan nasional ini, sempat ditutup selama 2 bulan lebih, sejak terjadinya musibah lahar dingin dari Gunung Merapi, pada tanggal 11 Mei tahun 2024 yang lalu, yang mengakibatkan di beberapa titik badan jalan terban, sehingga tidak dapat dilewati oleh kendaraan sama sekali. Sejak saat itu, akses lalu lintas dari Bukit Tinggi ke Padang, atau sebaliknya dialihkan ke Malalak dan Sitinjau Lawik, sehingga mengakibatkan jarak tempuh menjadi tambah jauh. Nah kini, sejak tanggal 21 Juli tahun 2024 yang lalu, Jalan Lembah Anai ini telah dibuka kembali untuk umum, namun masih terbatas pada kendaraan roda 2, roda 4, roda 6, atau untuk sumbu 3 masih dibatasi. Pada hari ini, Minggu tanggal 21 Juli 2024, sekira pukul 7.00 untuk jalur Lembah Anai yang menghubungkan Kota Padang dan Bukit Tinggi, secara resmi kita buka. Untuk sementara, kendaraan yang diperbolehkan mulai dari roda 2, roda 4, dan roda 6. Sementara untuk kendaraan berat atau sumbu 3 ke atas masih belum kita isi. Dunsanak Ranah Minang, mari kita lihat lebih dekat, kondisi terkini dari perkembangan perbaikan jalan dan situasi lalu lintas di Lembah Anai ini. Sekarang kita berada di perbatasan kota, menjelang Lembah Anai dari arah Padang Panjang, menuju Padang.
Untuk perbaikan pengerjaan jalan ini, dikerahkan lebih kurang 40 buah alat berat. Di beberapa titik, terjadi penyempitan badan jalan, akibat perbaikan jalan yang masih berlangsung, sehingga terlihat antrian karena menggunakan sistem buka tutup. Perbaikan jalan Lembah Anai yang menghabiskan dana hampir 400 miliar rupiah ini, terus dikebut pembangunannya.
Bukan hanya perbaikan, tapi terlihat juga ada penambahan luas jalan. Tepat di lokasi yang kita injak ini, jalan terban dan putus total, sehingga tidak bisa dilewati oleh kendaraan sama sekali. Mari sekilas kita review, di awal-awal kejadian banjir bandang dan musibah longsor di sini. Mari kembali kita lanjutkan perjalanan, menuju lokasi tempat wisata air terjun Lembah Anai. Saat kami berada di jalan ini, hujan lebat turun, sehingga membuat pemandangan kamera agak terganggu. Inilah kondisi tempat pemandian yang dulunya selalu ramai dikunjungi setiap hari, apalagi hari libur, sekarang semua telah porak-poranda, akibat hantaman banjir bandang pada tanggal 11 Mei tahun 2024 yang lalu. Di sini terlihat masih berdiri dengan kokoh, sebuah masjid cantik nan indah yang tidak tersentuh oleh galodo lahar dingin Gunung Merapi, beberapa bulan yang lalu, yang letaknya tidak jauh dari Cafe Sakapa.
Dan, inilah bekas berdirinya bangunan Cafe Sakafa, yang ramai dikunjungi, namun sekarang, tidak tersisa lagi karena hanyut terbawa arus banjir bandang. Air terjun Lembah Anai, yang indah mempesona, menjadi kebanggaan Sumatera Barat. Tapi terkadang bila debit airnya tinggi, dapat naik ke jalan. Dunsanak Ranah Minang, demikianlah perjalanan kita hari ini untuk melihat kondisi jalan di Lembah Anai, yang diperbaiki, pasca banjir bandang yang terjadi pada tanggal 11 Mei tahun 2024 yang lalu. Terima kasih banyak. Kita akan bertemu dalam informasi Ranah Minang lainnya.